Halo sahabat Pedia, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Sahabat, cara budidaya atau ternak ikan nila dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah yang sempit membutuhkan kreativitas Anda dalam menerapkannya, sehingga jika dapat dilakukan dengan baik, maka bisa menjadi peluang usaha yang cukup menguntungkan. Nah, Suksespedia kali ini akan membahas budidaya ikan nila di lahan sempit sekitar rumah dengan cara mudah. Namun, sebelum kita ke topik utama, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat mengetahui informasi terbaru dari kita. Potensi budidaya ikan nila sangat menjanjikan untuk diterjuni. Selain nilai gizi serta beragam manfaatnya untuk konsumsi, ikan nila juga memiliki poin penting di sektor ekonomi sebagai peluang usaha ternak yang sangat menjanjikan. Bagi Anda yang ingin budidaya ikan nila, namun tidak memiliki lahan lebih, kami akan memberikan informasi mengenai budidaya ikan nila di lahan sempit di sekitar rumah Anda. Simak terus video kita berikut ini ya. Untuk dapat memulai budidaya ikan nila di area sekitar rumah yang sempit, maka salah satu pilihannya adalah dengan menerapkan kolam terpal. Kenapa kolam terpal? Ya, karena dengan menggunakan terpal, Anda tidak perlu mempersiapkan lahan yang terlalu luas. Selain itu, juga tidak perlu menggali tanah terlalu dalam. Kelebihan lainnya dengan memakai terpal, Anda tidak perlu terlalu sering memasok air ke kolam tersebut selama tidak ada indikator bocor. Jadi, secara garis besar, menerapkan kolam terpal akan lebih hemat modal yang harus Anda keluarkan. 1. Mempersiapkan kolam terpal. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah mempersiapkan kolam. Kolam harus dibuat dengan kedalaman kurang lebih 50-75 cm agar memberikan ruang yang cukup untuk ikan nila berkembang biak dengan sempurna. Jika kedalaman kolam sudah mencapai 50 cm, maka Anda harus memadatkan dasar kolam dan di pinggir kolam dibuat tanggul dan diperkuat dengan batu bata atau batako. Dasar kolam juga bisa diberi batu bata agar dasar menjadi rata dan keras. Setelah itu, diberi sekam yang merata dan barulah terpal bisa dipasang. Setelah terpal terpasang, pastikan terpal terkunci dengan baik di pinggir kolam. Untuk memastikan agar ujung-ujung terpal terkunci, beri batako atau batu bata di atas pinggiran terpal agar terpal tidak mudah berubah kedudukannya, bentuk yang bisa menyebabkan kebocoran air. Setelah semua terpasang dengan baik, isi kolam dengan air. Hal ini juga sekalian untuk memeriksa apakah ada yang bocor atau tidak setelah diisi air. Lalu kolam dikeringkan lagi untuk tahap persiapan berikutnya. 2. Penebaran bibit ikan nila serta perawatannya. Berikutnya adalah mempersiapkan bibit atau pembenihan sesuai dengan kapasitas kolam yang telah dibuat. Benih ikan nila bisa dibeli dari toko benih ikan atau dari Dinas Perikanan. Benih yang bagus berukuran 5-10 cm dan pilih benih yang sehat dengan cara melihat keaktifan mereka bergerak. Setelah kolam dikeringkan kembali, jangan lupa untuk memeriksa sistem pengisian air serta sistem pembuangan air dan diperkuat pinggiran kolam. Taburkan lapisan dasar kolam dengan kapur sebanyak 25 gram sampai 1 kg per meter persegi. Dan juga diberikan pupuk kandang dengan ukuran setengah kilogram per meter persegi, barulah kolam kembali diisi dengan air. Biarkan atau endapkan air tergenang selama 5-7 hari sampai tumbuh plankton sebelum bibit ikan nila disebar. Sesuai petunjuk, cara ternak ikan nila adalah sebaiknya menentukan bibit yang dipilih tampak sehat dan aktif serta tidak terserang virus maupun bakteri. Setelah memasuki 5-7 hari, air kolam yang diendapkan, maka anakan nila sudah bisa disebar dengan kapasitas 5-10 ekor per meter persegi. Agar bibit ikan nila dapat tumbuh dengan cepat dan sehat, maka dibutuhkan suplai pakan yang baik. Pakan nila yang baik biasanya adalah pelet ikan dengan komposisi protein 20% sampai 30%, lemak 70% dan karbohidrat 70% serta daun-daunan. Cukup mudah bukan sahabat? Yang paling penting Anda rajin memberi makan setiap hari, jangan sampai terlewatkan. Dan ikan nila bisa dipanen setelah masa 6 bulan. Apabila Anda ingin mencari atau membuat indukan sendiri, maka pilihlah dari beberapa ikan nila jantan dan betina yang sehat, kemudian pisahkan ke dalam kolam khusus pembiakan. 3. Penyakit yang sering menyerang ikan nila dan cara penanganannya. Untuk keberlangsungan usaha budidaya ikan nila Anda, maka sebaiknya juga mampu mengatasi atau mengantisipasi segala ancaman yang bisa datang kapan saja. Di antaranya, ikan nila stres. Hal ini seringkali diakibatkan oleh air kolam yang tidak pernah diganti, sehingga mengakibatkan stres
Dan cara penanganinya ialah dengan mengganti air secara berkala atau membuat sirkulasi yang baik. Kurang nafsu makan cenderung disebabkan karena kurangnya pemberian vitamin pada ikan yang menyebabkan ikan kurang nafsu makan. Dan cara penanganannya yaitu pemberian POC-NASA dan harmonik. Terserang parasit. Hal ini karena zat asam yang terlalu berlebihan pada air sehingga menyebabkan ikan rentan terserang penyakit. Kemudian cara penanganannya ialah dengan memisahkan ikan yang terserang penyakit pada kolam lain. Melakukan tindakan pencegahan terjadinya serangan penyakit pada ikan nila jauh lebih baik daripada mengobati. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya serangan berbagai jenis penyakit pada ikan nila. Pembersihan dan pengeringan dasar kolam setiap selesai panen, penggunaan bibit ikan yang sehat dan bebas penyakit, menghindari penebaran bibit ikan terlalu padat, menggunakan sistem pengairan secara paralel untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit, memelihara ikan nila dengan baik dan benar, pakan diberikan dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan. Sisa-sisa pakan akan mengendap di dasar kolam dan menimbulkan pencemaran bau busuk pada ikan kolam. Hal ini dapat memicu pertumbuhan jamur dan organisme parasit penyebab penyakit pada ikan nila. Selanjutnya, mengganti air kolam secara teratur. Selain dari beberapa organisme yang menjadi penyebab penyakit pada ikan nila di atas, timbulnya beragam penyakit juga dapat disebabkan oleh kualitas air yang kurang terjaga dengan baik. Nah, sahabat Pedia, itulah tadi informasi mengenai budidaya ikan nila di lahan sempit sekitar rumah dengan cara mudah. Selamat mencoba ya sahabat, semoga berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.